Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan berbagi sedikit tutorial karena di sini saya mendapatkan servisan HP Oppo A5 2020 ya. Sini HP tersebut LCD-nya pecah. Kali ini kita akan membuka casing atau backdrop bagian belakang pada HP Oppo A5 2020 tersebut ya. Kita menggunakan bekas anti gores HP ya, karena plastik ini ya tipis, lentur, tapi lumayan mempunyai tekstur yang sedikit keras ya. Setelah kita buka begini, lalu pertama kita buka baut yang ada pada bagian penahan fleksibel fingerprint ya, fingerprint dari HP Oppo A5 2020 tersebut. Ini kita agak congkel sedikit ya. Kemudian kita buka lagi soketnya. Setelah soketnya sudah kita buka, lalu di sini kita membuka semua baut yang ada pada sisi bagian belakang HP tersebut ya. HP ini bautnya kita buka satu persatu, bagian atas juga pada bagian bawah HP tersebut ya. Setelah semua baut ini sudah kita buka, lalu kita keluarkan SIM tray ya, atau wadah kartu yang ada pada HP tersebut. Setelah itu baru kita membuka penutup pada bagian belakang. Di sini saya memilih tempat yang sedikit lebih mudah ya, agak mudah pada bagian SIM, di atas bagian SIM tray-nya. Karena di situ agak sedikit lembut jika dibandingkan pada bagian-bagian yang lain. Ini kita membukakan flip pembuka casing ya. Di sini kita pakai alat pembuka casing di online shop, banyak ini ya. Terus kita buka soket baterai pada HP tersebut. Setelah soketnya sudah kita buka, lalu kita buka plastik yang ada pada bagian baterai, lalu kita cabut baterainya ya dengan sedikit agak keras. Nah, di sini lem yang ada di sini lumayan daya rekatnya ya. Daya rekatnya ini lumayan keras, sehingga kita agak sedikit memerlukan tenaga pada saat mencabut plastik tersebut. Kemudian di sini kita buka soket yang ada pada mesin ya, soket fleksibel ya, soket fleksibel daripada LCD HP tersebut. Setelah itu di sini yang akan kita siapkan adalah separator LCD. Jadi fungsi separator ini yang pertama yaitu sebagai pemanas ya, untuk mencairkan lem yang ada pada LCD ya. Sini saya sudah atur untuk panasnya ini kurang lebih 96 derajat ya. Setelah kita rasa di sini sudah cukup panas, lalu kita tekan tombol vakum ya. Ada tombol vakum pada mesin separator ini, karena
vakum ini berfungsi untuk menyedot atau menarik ya. Dia membantu untuk menarik LCD yang tadinya lekat ke bezel daripada HP tersebut. Oke, setelah kita rasa cukup, separatornya kita matikan terlebih dahulu, lalu kita akan membuka atau memisahkan LCD dari tulang atau bezel HP tersebut. Wah, ini lumayan panas ya. Jadi saya coba pakai kain ya, untuk sedikit menahan panas. Sepertinya celahnya agak lumayan rapat ya. Jadi di sini saya membantu mencongkel dari belakang ya, pakai pinset. Nah, ternyata LCD-nya ini sudah bisa dipisahkan ya, karena mungkin tadi untuk panasnya lumayan cukup, jadi LCD-nya agak mudah dipisahkan dari bezel tersebut. Kemudian setelah itu kita akan bersihkan terlebih dahulu pada bagian tulang atau bezel dari HP ini ya. Ini kita sedikit bersihkan, karena kalau tidak dibersihkan sini masih banyak kotoran-kotoran, sisa-sisa lem yang menempel ya. Nah, ini kita bersihkan sehingga sampai bersih ya pada bagian sudut-sudutnya. Kita bersihkan lagi ya. Oke, di sini kita menyiapkan satu buah LCD ya. LCD-nya sudah kita siapkan, dan sebelum kita pasang kita pastikan lagi bahwa LCD tersebut dapat berjalan dengan normal ya. Kita tes terlebih dahulu, karena dari LCD ini tidak ada garansinya ya. Apabila sudah dipasang atau sudah terkena lem atau fleksibelnya yang bengkok atau patah, maka LCD ini tidak ada garansi. Jadi di sini kita melakukan pengetesan terlebih dahulu ya, supaya nanti setelah sudah kita tes, maka LCD ini bisa langsung kita pasang. Nah, ini kayaknya habis baterai, kita cas terlebih dahulu saja. Kita cas terlebih dahulu. Oke, kemudian di sini kita coba nyalakan terlebih dahulu ya. HP-nya kita nyalakan terlebih dahulu. Sini masih loading ya. Kita agak menunggu sedikit lama. Nah, ini kayaknya sudah hampir nyala ya, sudah hampir nyala ini. Kita tunggu sebentar. Sini kita perlu agak sedikit bersabar ya, karena menunggu HP ini menyala. Lalu setelah HP ini sudah menyala, ini kebetulan tadi kita pinta kode pinnya ya untuk melakukan pengetesan ya. Jadi kita coba apakah touchscreen-nya ini berjalan dengan lancar. Setelah kita tes touchscreen-nya berjalan dengan lancar, gambarnya juga sempurna ya, maka kita cabut kembali dengan melepas soket baterai terlebih dahulu ya. Oke, setelah ini kita akan pasang LCD ya. Sebelumnya kita akan bersihkan dulu segel kertas yang ada pada LCD tersebut, karena pada LCD ini ada segel ya. Nah, di sini nanti sangat mengganggu karena akan kelihatan tidak rapi apabila tidak kita bersihkan terlebih dahulu. Maka segel-segel ini harus kita bersihkan terlebih dahulu ya. Jadi setelah LCD nya sudah siap,
Lalu selanjutnya yang kita lakukan adalah memberikan lem pada permukaan bezel atau tulang HP tersebut. Ini lemnya juga nggak nyampe 10 ribuan ya. Di sini kita pasang lemnya. Ini lemnya jangan terlalu tebal ya, juga jangan terlalu tipis sehingga tidak mudah lepas nantinya. Kalau terlalu tebal maka akan berpengaruh juga karena sedikit mengganjal ya. Setelah ini selesai, langsung saja kita pasang LCD-nya, kita satukan ke tulang HP-nya atau bezelnya ya. Ini kita agak sedikit tekan, kita rapikan lagi pada setiap sisinya. Setelah dirasa cukup rapi, lalu lanjutnya kita pasang konektor fleksibel LCD ini ya. Setelah kita pasang, lalu selanjutnya kita rapikan fleksibel yang ada pada HP tersebut. Lalu kemudian kita akan pasang kembali baterai daripada HP tersebut. Setelah ini kita akan memasang tutup pada bagian belakang HP tersebut ya. Di sini kita akan pasang lagi backdoor ya. Ini namanya backdoor atau penutup bagian belakang ya. Setelah ini cukup sempurna pemasangannya, lalu kita akan pasang baut ya. Bautnya akan kita pasang kembali. Ini kita pasang lagi baut pada bagian bawah terlebih dahulu, atau boleh juga dari bagian atas terlebih dahulu ya. Ini setelah kita pasang pada bagian bawah, lalu kita juga pasang semua baut yang ada pada bagian atas kecuali pada bagian fleksibel fingerprintnya ya. Ini kita akan pasangkan SIM tray-nya terlebih dahulu, karena nanti takut kelupaan ya. Takut kelupaan. Setelah itu sini kita akan pasang fleksibel fingerprint. Ini agak sedikit hati-hati, nanti takutnya fleksibelnya terputus ya. Sini juga kita pasang lagi penutup yang ada pada bagian fleksibelnya ya. Nah, ini kita tutup juga casing pada bagian belakang. Sini sudah ada lem dari bawaan HP-nya ya, seperti kayak double tip gitu. Kita langsung sedikit rapatkan. Kemudian setelah semuanya selesai, untuk finishingnya yaitu kita pakai bantuan karet gelang saja. Karet gelang ini sangat murah meriah. Selain itu juga di sini kita akan memberikan sedikit penekanan terhadap bagian mana saja yang kita rasa belum begitu press atau rapat ya. Lalu kita kasih bantuan sedikit karet gelang supaya nanti lemnya daya lengketnya lengket dengan sempurna, sambil kita cas dulu sambil menunggu kering ya. Oke, setelah ini sepertinya sudah lumayan cukup ya, sudah lumayan cukup. Dan karet ini kita lepas satu persatu. Setelah ini kita akan coba kembali, kita tes lagi LCD-nya, apakah LCD tersebut sudah berjalan dengan normal. Sini juga kita agak sedikit bersihkan, mungkin ada sedikit kotoran dari sisa-sisa lem yang menempel ya, agak sedikit kita bersihkan supaya kelihatan
sedikit rapi ya. Sambil kita bersihkan sembari kita menunggu HP tersebut menyala. Di sini kita masukkan kodenya terlebih dahulu. Setelah ini kita cek lagi apakah touchscreen-nya berjalan dengan sempurna. Akhirnya alhamdulillah HP tersebut sudah normal kembali. Mungkin ini saja tutorial dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.